Bahan mentah merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan yang digunakan dalam produksi ini secara tradisional diklasifikasikan menjadi 1. Bahan mentah langsung dan 2. Bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah langsung dapat diartikan sebagai seluruh bahan mentah dan suku cadang yang berupa satu kesatuan bagian dari produk jadi dan dapat langsung diidentifikasikan atau ditelusuri dengan biaya unit produksi jadi. Bahan mentah tidak langsung secara umum didefinisikan sebagai bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Namun biayanya tidak dapat ditelusuri secara langsung pada setiap produk. Untuk pembahasan dalam anggaran bahan mentah, maka yang dimaksud adalah bahan mentah langsung, sedangkan bahan mentah tidak langsung dibahas dalam anggaran biaya atau overhead pabrik. Rencana bahan mentah. Perencanaan bahan mentah meliputi semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan mentah ataupun suku cadang untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Tujuan penyusunan rencana bahan mentah, yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan barang mentah, yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah, yang ketiga memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan mentah, yang keempat memperkirakan komponen harga pokok produksi dengan adanya pemakaian bahan mentah untuk proses produksi atau produk costing, yang kelima pengendalian bahan mentah. Kemudian, anggaran bahan mentah. Perencanaan bahan mentah ataupun suku cadang secara umum membutuhkan keempat sub anggaran berikut ini. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan mentah. Yang keempat, anggaran biaya bahan mentah yang digunakan untuk produksi. Anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran ini merencanakan secara terperinci tentang jumlah unit bahan mentah dan suku cadang yang dibutuhkan untuk berproduksi selama periode yang akan datang. Anggaran ini harus menentukan jumlah tiap bahan mentah dan suku cadang menurut waktu, produk, dan pusat tanggung jawab. Anggaran kebutuhan bahan mentah hanya mencakup jumlah bukan biaya atau bahan mentah langsung, sedang perbekalan pabrik dan bahan mentah tak langsung tercakup dalam anggaran overhead produksi atau pabrik. Tujuan penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah yaitu memberi data kepada bagian pembelian, memberi data untuk penyusunan anggaran biaya bahan mentah setiap jenis produksi, menentukan tingkat persediaan yang optimal sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pemakaian bahan mentah. Dalam anggaran kebutuhan bahan mentah tercantum materi berikut. 1. Jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan mentah yang dipergunakan, departemen bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat, standar penggunaan bahan mentah atau SUR. 5. Waktu pemakaian bahan mentah, contohnya seperti minggu, bulan, triwulan, semester. Untuk penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah digunakan formula berikut, yaitu kebutuhan bahan mentah sama dengan unit produksi dikali standar pemakaian bahan mentah per unit. Contohnya yaitu berikut ini adalah data perusahaan Mitra Garmen pada tahun 2011. Perusahaan selama 2 tahun terakhir memproduksi 2 macam produk, yakni jas dan kemeja, dan selama tahun tersebut perusahaan merencanakan akan memproduksi 500 unit jas dan 900 kemeja. Secara terperinci triwulan sebagai berikut. Triwulan yang pertama 20%, jasnya 120 unit, kemeja 160 unit. Triwulan kedua 30%, jas
180 unit, kemeja 270 unit, triwulan ketiga 25%, jas 150 unit, kemeja 225 unit, triwulan keempat 25%, jas 150 unit, kemeja 225 unit. Standar pemakaian bahan mentah atau SUR yaitu jenis produk, dan SUR jenis produk kemeja kain motif 2 meter, kain polos 3 meter, kemeja 1 meter, kain polos 3 meter. Penyelesaian kasus, kita membuat anggaran kebutuhan bahan mentah secara terinci, yaitu kita membuat kolom kita membuat kolom. Yang pertama yaitu untuk kiri kita menggunakan jas, dan disitu diberi keterangan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Yang kemudian setelahnya yaitu kain motif terdiri dari produksi, standar pemakaian bahan mentah, kemudian kebutuhan. Selanjutnya yaitu kain polos, meliputi produksi, standar pemakaian bahan mentah, kemudian kebutuhan. Pada kain motif, produksi pada kain motif dan bagian jas triwulan pertama 120 unit dikali 2 SUR atau standar pemakaian bahan mentah, maka kebutuhan hasilnya yaitu 240. Kemudian triwulan kedua kain motif produksi 180 dikali standar pemakaian bahan mentah 2 meter per unit, maka kebutuhan hasilnya 360 meter. Triwulan ketiga 150 unit dikali 2, maka hasilnya 300 meter. Triwulan keempat 150 unit dikali 2, 300 meter. Kemudian kebutuhan hasilnya di 1200 meter dan produksi 600 unit. Kemudian kemeja pada triwulan 1 pada kain motif 160 unit, standar pemakaian bahan mentah 1 meter per unit, maka kebutuhan 160. Triwulan kedua 270 dikali 1, maka kebutuhan 270. Triwulan ketiga 225 unit dikali 1, maka 225. Kemudian total dari produksi kain motif pada kemeja yaitu 900 unit, dan kebutuhan pada kain motif kemeja 2100 meter. Untuk kain polos, produksi 120 unit dikali 3, 360, 180 dikali 3, 540 meter, 150 kali 3, 450 meter, dan 150 kali 3 hasilnya 450, maka kebutuhan hasilnya 1800 meter untuk produksi 600 unit. Kemudian kain polos untuk kemeja 160 dikali 2 450, 225 unit dikali 2 hasilnya 450, maka kebutuhan kain polos pada kemeja 3600 meter untuk produksi 900 unit. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.